Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi yang sudah sama-sama kita selesaikan kemarin pada pertemuan hari 2 hari yang lalu. Kita akan coba buat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi, di mana untuk laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa, ya ini meliputi yang pertama ada laba rugi, lalu kemudian laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah laporan neraca. Baiklah, langsung saja kita buat. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, untuk laporan laba rugi ini digunakan untuk mencari berapa laba yang kita dapat selama satu periode, selama 1 bulan transaksi dari transaksi-transaksi yang sudah kita buat dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi kemarin. Nah, untuk laporan laba rugi, yang pertama kita harus tahu berapa pendapatan usaha yang kita dapat. Kemudian yang kedua, kita harus tahu berapa beban usaha atau biaya-biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan itu. Baiklah, kita coba cek berapa pendapatan usaha yang kita dapat dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita buat kemarin. Jangan lupa bahwa untuk nominal atau nilai yang kita ambil pada persamaan dasar itu adalah yang kita ambil di kolom modal. Nah, di kolom modal ini, nah kita cek atau kita cari berapa pendapatan yang ada. Yang pertama nih ada tanggal 12 ada pendapatan 30 juta. Kemudian pendapatan lagi tanggal 22 yaitu 25. Baiklah, sekarang kita cari berapa pendapatan yang kita dapat ya dari persamaan dasar yang ada. Ini tanggal 12 30 juta ditambah dengan pendapatan tanggal 22. Oke, sehingga didapat di sini 55 juta untuk pendapatan usahanya. Kemudian yang kedua, kita harus cari berapa bebannya atau apa saja beban-beban usaha yang ada selama bulan Januari. Kita cari di sini di persamaan dasarnya. Yang pertama adalah di sini ada beban telepon dan listrik. Kemudian yang kedua ini ada beban gaji. Yang ketiga ada beban sewa. Ya. Di sini ada 3 beban. Yakni beban listrik, telepon, beban gaji dan beban sewa. Oke, kita masukkan nominal beban listriknya. Beban listrik sini ya. Beban listriknya kita masukkan. Beban listrik sebesar 500.000. Kemudian beban gaji ini sebesar 1.500.000 dan beban sewanya sebesar 2 juta. Ya, sehingga kita total di sini untuk mencari berapa jumlah bebannya ya. Kita jumlahkan ini. Sehingga ketemulah jumlah beban usahanya adalah 4 juta. Sehingga laba bersih yang kita dapat adalah 55 juta itu pendapatannya dikurangi dengan beban usaha sebesar 4 juta. Sehingga ketemulah laba bersih itu sebesar 51 juta. Ya, ini adalah laporan laba rugi yang didapat atau yang kita buat dari persamaan dasar akuntansi ini. Oke, yang kedua kita akan coba untuk buat laporan perubahan modalnya. Nah, untuk laporan perubahan modal ini dibuat untuk mengetahui berapa sih perubahan modal atau berapa sih modal akhir bulan Januari gitu. Ya, di sini ada modal awal, kita harus tahu berapa modal awalnya, kemudian berapa laba bersih yang kita dapat dari laporan laba rugi tadi. Oke, sekarang modal awal kita masukkan. Ini kita ambilkan dari modal pertama kali. Ya, di sini ada 400 juta. Kemudian laba bersihnya, ini laba bersih diambil dari laporan perubahan modal tadi. Jadi laba bersih yang ini berarti 51 juta. Sehingga untuk modal akhirnya itu modal awal ditambah laba usaha. Sehingga ketemulah di sini sebesar 451 juta. Ini untuk modal akhir pada fase grafika. Oke, lanjut.
ke laporan berikutnya, yaitu laporan raca. Nah, untuk laporan raca, catatan untuk kalian bahwa untuk laporan raca kita harus membuat atau kita harus mencari berapa jumlah aktiva dan pasiva, di mana aktiva ini terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, untuk tahu apa saja aktiva lancar, kita bisa lihat di persamaan dasar akuntansinya bahwa untuk jenis harta atau aktiva yang masuk dalam kategori aktiva lancar ini adalah kas, kemudian ada piutang dagang, kemudian ada perlengkapan dan peralatan. Peralatan ini masuk pada kategori harta aktiva tetap. Sekarang kita input nama-nama akun ini, ya, termasuk sewa dibayar di muka ini kita input ke dalam kategori untuk aktiva lancar. Ini sudah kita masukkan. Sekarang kita tinggal ambil saja nilai nominal saldo dari masing-masing aktiva lancar ini. Caranya adalah kita lihat di persamaan dasar, kita ambil dari saldo yang paling bawah atau nilai nominal terakhir yang ada di baris paling bawah, ini adalah nilai saldonya. Berarti untuk kas yang kita ambil adalah 275 juta ini. Kemudian untuk piutang usahanya, ini kita ambil dari kolom piutang usaha, berarti yang ini kita ambil di kolom yang paling bawah. Kemudian untuk perlengkapannya kita ambil di kolom perlengkapan, berarti yang ini yang 2 juta. Ya, yang 2 juta. Dan yang terakhir adalah sewa dibayar di muka. Ini kita ambilkan saldonya di kolom sewa dibayar di muka paling bawah. Oke, ini untuk kategori aktiva lancar. Nah, sekarang untuk aktiva tetapnya, untuk peralatan kita pun sama, ambilkan dari kolom peralatan, yaitu baris paling bawah sebesar 110 juta ini. Sehingga untuk jumlah total aktiva lancar, ini kita jumlahkan dulu berapa nilai aktiva lancarnya. Kita jumlahkan. Kemudian di sini barulah kita hitung berapa nilai total aktivanya, yaitu total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap ini. Ya, berarti yang ini. Sehingga ketemulah untuk total aktiva tetap itu sebesar 451 juta. Oke, sekarang kita pindah ke kolom sebelahnya, yaitu kolom pasiva. Di mana kolom pasiva ini terdiri dari utang dan modal. Nah, untuk utangnya, karena di sini untuk nilai saldo utangnya kosong, ya, berarti kita nggak pernah ada transaksi hutang. Berarti untuk nilai hutangnya ini kosong. Kita langsung masuk ke modal tuan ipulnya. Nah, catatan untuk modal tuan ipul yang kita ambil adalah modal akhir yang kita dapat dari laporan perubahan modal. Berarti yang ini laporan perubahan modal, berarti yang modal akhir ini yang sebesar 450 juta ini. Oke ya, sekarang kita masukkan raca, kita ambil untuk modal tuan ipul sama dengan oke. Berarti kita nilai yang 451 juta ini yang kita ambil. Sehingga di sini total pasifanya ini kita tinggal turunkan saja nilai yang ini ke bawah. Sehingga ketemulah di sini untuk kolom aktiva dan pasiva itu punya nilai yang sama, yaitu sebesar 451 juta untuk total aktivanya atau total hartanya, ya. Sedangkan untuk total pasiva itu sebesar 451 juta. Dengan begini berarti nilai antara nilai aktiva dan pasiva ini sudah seimbang dan sudah dinyatakan sebagai nilai yang benar. Oke, saya rasa mungkin ini cukup mudah ya. Silakan dipelajari. Jika ada sesuatu yang dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar pada konten ini. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.